warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas kemuhammadiyahan. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab 3, yaitu tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan PHIWM. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang matan atau isi dari PHIWM di bidang individu. Oke, untuk matan di bidang individu itu maksudnya adalah isi dari PHIWM yang harus kita terapkan dalam individu kita. Jadi setiap warga Muhammadiyah diharapkan untuk menerapkan isi atau makna yang terkandung dalam bidang individu. Nah, untuk matan yang pertama yaitu dalam bidang akidah, yang kedua bidang akhlak, yang ketiga ibadah, dan yang keempat adalah muamalah. Nah, marilah kita bahas satu persatu matan dari PHIWM ini di bidang individu. Untuk matan yang pertama yaitu dalam bidang akidah. Apa sih sebenarnya akidah itu? Oke, akidah itu merupakan aspek kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Nah, akidah ini atau yang bisa kita kenal dengan ketauhidan, yaitu ketauhidan keyakinan kita yang ada di dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam PHIWM bidang akidah ini diharapkan agar warga Muhammadiyah itu harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, yaitu dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, sehingga menjadi mukmin, muslih dan muttaqin yang paripurna. Jadi dengan akidah yang benar, warga Muhammadiyah diharapkan bisa mengimani Allah dengan benar, ya, ikhlas dan penuh dengan ketundukan. Selain itu, warga Muhammadiyah juga dengan akidah yang benar itu diharapkan bisa menolak tahayul, bid'ah, khurafat yang merusak kesempurnaan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga perbuatan ini, tahayul, bid'ah dan khurafat, itu akan merusak nilai keimanan kita, nilai akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus menolak atau tidak melakukan ketiga perbuatan tersebut. Selanjutnya yaitu PHIWM dalam akhlak. Akhlak di sini merupakan suatu sikap yang melekat dalam jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan berdasarkan kemauan dan pilihan, baik dan buruk, terpuji dan tercela. Sedangkan menurut Ibnu Miskawayh itu berpendapat bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Jadi intinya dari akhlak itu adalah suatu sifat yang muncul dari dalam diri seseorang secara spontanitas dan tidak dibuat-buat, entah itu baik, buruk, terpuji atau tercela, itu yang disebut dengan akhlak. Oke, PHIWM dalam individu bidang akhlak ini diharapkan agar warga Muhammadiyah itu dituntut untuk meneladani perilaku Rasulullah SAW sehingga menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik, yang memiliki sifat sidik, jujur, ya, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Selanjutnya, selain itu warga Muhammadiyah juga diharapkan dalam kehidupan sehari-hari selalu memiliki niat yang ikhlas dalam beramal soleh. Ya, jadi tidak harus ada keikhlasan dalam setiap amal kita dan ihsan, serta menjauhkan diri dari sikap riya, sombong, israf, fahsya dan kemungkaran. Nah,
warga Muhammadiyah di sini dalam bidang akhlak juga harus selalu menunjukkan akhlak yang karimah atau akhlak yang mulia, sehingga dengan akhlak itu bisa diteladani dan menjauhkan diri kita dari akhlak yang mazmumah atau akhlak tercela yang menyebabkan seorang individu itu dibenci dan dijauhi. PHIWM dalam bidang ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Ibadah merupakan ketaatan yang dilakukan sesuai perintah Allah. Ibadah di sini meliputi segala bentuk perbuatan mukmin yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah di sini ada dua, ibadah mahdhah atau ibadah khusus, yaitu ibadah yang bersifat wajib seperti sholat fardu, puasa, membayar zakat fitrah. Kemudian ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum, ibadah yang bersifatnya sunnah yang bisa kita lakukan sebagai ibadah tambahan, ya, misalnya dengan puasa sunnah Senin Kamis, sholat rawatib, menolong orang lain, itu merupakan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Dalam bidang ibadah, warga Muhammadiyah diharapkan itu harus senantiasa membersihkan jiwa atau hati dan menjadi pribadi yang mutakin. Mutakin itu adalah pribadi yang selalu senantiasa dalam keadaan bertakwa. Selain itu, warga Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah madhoh atau ibadah khusus yang bersifat wajib itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan ibadah sunnah atau dalam hal ini amal nawafil yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah, ya, tidak ada bid'ah ataupun sifat-sifat lain yang ada dalam ibadah itu. Kemudian yang keempat yaitu PHIWM dalam bidang muamalah. Muamalah di sini merupakan perlakuan atau tindakan terhadap orang lain atau yang lebih kita dikenal dengan hablum minan nas. Nah, warga Muhammadiyah itu harus menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, ihsan dalam arti berakhlak karimah. Maksudnya apa? Bahwa PHIWM dalam bidang muamalah di sini diharapkan warga Muhammadiyah itu harus berperan aktif dalam masyarakat, ya, ikut andil dalam hal kebaikan yang bisa dilakukan dalam masyarakat, yaitu bersifat aktif dan positif. Selain itu, warga Muhammadiyah juga harus senantiasa berpikir secara burhani atau dengan pendekatan fakta, bayani, pendekatan rasio, irfani, pendekatan hati nurani, sehingga mencerminkan hablum minallah dan hablum minan nas yang baik. Nah, warga Muhammadiyah juga harus mempunyai etos kerja Islami, misalnya kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha semaksimal atau optimal dalam mencapai setiap tujuan. Kita sebagai pelajar itu juga harus mempunyai etos Islami, etos kerja Islami dalam belajar, ya, kerja keras dalam belajar, disiplin dalam menuntut ilmu, dan tidak menyia-nyiakan waktu. Itu adalah makna atau matan PHIWM dalam bidang muamalah. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh perilaku individu yang sesuai dengan paham Muhammadiyah. Yang pertama adalah berdasarkan iman dan tauhid. Maksudnya apa? Bahwa setiap warga Muhammadiyah, termasuk kita sebagai pelajar Muhammadiyah, itu diharapkan selalu beriman kepada Allah dimanapun dan kapanpun, selalu berkata jujur dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bersikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam kapanpun dan dimanapun. Itu artinya bersikap iman dan tauhid. Selanjutnya, perilaku yang harus dilaksanakan sesuai dengan paham Muhammadiyah, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan syirik, tahayul, bid'ah atau khurafat.
Syirik di sini Anda pasti sudah tahu ya. Syirik di sini adalah menyekutukan atau menyembah selain Allah. Itu adalah salah satu perbuatan dosa besar yang tidak diampuni. Kemudian tahayul. Tahayul di sini adalah perbuatan atau kepercayaan yang mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan sesuatu atau dengan makhluk lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini adalah merupakan tahayul. Contoh misalnya kita nih ketemu sama kucing hitam, nanti akan celaka. Nah, itu contoh dari tahayul. Kemudian kita harus menjauhkan diri dari sikap bid'ah. Bid'ah di sini adalah melakukan suatu amal ibadah yang atau membuat yang tidak ada tuntunannya dalam Islam atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh misalnya mengikuti pendurenan atau peringatan orang yang meninggal. Itu merupakan salah satu perbuatan bid'ah. Kemudian khurafat. Nah, khurafat di sini adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki kekuatan atau mempengaruhi manusia, atau bisa disebut juga kita percaya kepada kisah yang batil. Misalnya nih, kita percaya kepada kisah Nyi Roro Kidul. Nah, itu merupakan salah satu perbuatan atau contoh sifat dari khurafat. Kemudian balik lagi dengan bid'ah. Bid'ah di sini juga bisa sangat mempengaruhi keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu menunjukkan sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatunah. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah, kita itu harus selalu memiliki sifat sidik. Sidik di sini artinya kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari harus berbuat dan bersikap yang jujur. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi kita menjadi orang yang tabligh, menyampaikan. Di sini artinya tidak berbuat apa-apa yang tidak kita lakukan. Kemudian fatonah. Fatonah di sini bahwa setiap muslim atau warga Muhammadiyah itu diharapkan untuk selalu berpikir dengan cerdas atau memiliki kecerdasan. Selanjutnya, contoh perilaku individu yang sesuai dengan paham Muhammadiyah, yaitu menjauhkan diri dari sifat riya. Riya di sini artinya apa? Riya di sini adalah ketika kita melakukan amal kebaikan itu kita mempunyai tujuan ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Itu adalah riya. Riya itu beda tipis dengan sombong. Nah, dalam hal ini sombong itu artinya adalah kita membanggakan diri sendiri. Ya, misalnya kita prestasi, kita bangga dengan diri sendiri. Itu contoh dari sikap dengan sombong, berlebihan. Kemudian fasad. Apa yang dimaksud dengan fasad? Fasad di sini adalah perbuatan yang buruk, ya. Kemudian fahsya. Fahsya di sini artinya perbuatan keji. Nah, perbuatan keji yang dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Misalnya kita menganiaya atau mendolimi diri sendiri, tidak makan selama berbulan-bulan. Nah, itu merupakan suatu perbuatan yang fahsya, yaitu mendolimi diri sendiri. Kemudian contoh lain misalnya berzina, minum khamr, berjudi, nah berkorban untuk berhala, itu juga merupakan salah satu contoh sifat fahsya. Kemudian mungkar. Mungkar itu kebalikan dari ma'ruf. Mungkar di sini dalam arti keburukan. Nah, mungkar maksudnya itu dalam hal perbuatan dan perkataan, ya. Jadi kita harus menghindari diri dari perbuatan yang mungkar baik dalam perkataan atau perbuatan. Selanjutnya yaitu menunjukkan contoh berpikir burhani, bayani, dan irfani. Maksudnya apa burhani? Burhani di sini dalam arti bahwa ketika kita mengemukakan sebuah pendapat itu harus sesuai dengan fakta atau apa adanya, harus ada buktinya, ya. Jadi tidak mengada-ada. Itu banyak sekali sekarang dalam kehidupan masyarakat orang yang ketika kita berbicara itu tidak
burhani ya, tidak ada faktanya. Kemudian berpikir secara bayani. Bayani di sini mengandung arti bahwa kita ketika mengemukakan pendapat atau berbicara itu harus berdasarkan kepada rasio atau akal, tidak berdasarkan kepada otot. Nah, artinya ketika kita berargumentasi itu harus mengedepankan ilmu pengetahuan, bukan dengan emosi sesaat. Itu artinya berpikir secara bayani. Kemudian berpikir secara irfani. Maksudnya ketika kita dalam berpikir itu juga harus dengan pendekatan hati nurani. Maksudnya ketika kita melihat ya suatu perbuatan kejahatan dalam berbagai bentuk gitu, itu kita harus menegakkan kebenaran karena hati kita selalu condong pada hal-hal yang benar. Nah, itu contoh dari berpikir burhani, bayani, dan irfani. Dan selanjutnya yaitu mencontohkan kerja keras, disiplin, dan tidak menyia-nyiakan waktu. Sebagai pelajar Muhammadiyah itu kita sangat patut untuk menerapkan contoh perilaku individu yang sesuai dengan paham Muhammadiyah berikut ini ya. Oke, untuk tujuan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu sendiri yaitu untuk membentuk perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang uswatun hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi maksud dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu agar setiap masyarakat Muhammadiyah khususnya dan muslim pada umumnya itu menjadi individu yang uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik bagi orang lain agar menjadi salah satu poin untuk menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang adil makmur sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah tujuan dari PHIWM. Oke, untuk bab 3 pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah kita cukupkan sampai materi ini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab baru yaitu tentang bab 4 ya. Cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.